Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan kedua Desember yakni 9 hingga 13 Desember 2024 menjadi pekan padat pelaku pasar keuangan global. Mereka mencermati berbagai data ekonomi penting, di antaranya indeks harga konsumen atau inflasi CPI inti Amerika Serikat yang terus naik. Kemudian inflasi Cina secara tak terduga melambat pada November 2024. Bersama saya Maria Rahuhalek, kita jelang bursa global sepekan selengkapnya. Pekan ini pelaku pasar keuangan global menikmati indeks harga konsumen Amerika Serikat yang meningkat dengan laju terkuat pada November 2024. Data tersebut memperkuat ekspektasi Bank Sentral The Fed terkait pemangkasan suku bunga acuan pada pekan depan. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Rabu pekan ini waktu setempat merilis indeks CPI inti November. Data tersebut mencatat indeks harga konsumen CPI inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi meningkat 0,3% selama 4 bulan berturut-turut. Dari tahun lalu indeks ini naik 3,3%. Menurut ekonom, indeks CPI inti sebagai indikator yang memperlihatkan tren inflasi Amerika Serikat. Adapun penyumbang tertinggi kenaikan indeks CPI inti, yakni biaya tempat tinggal yang mencapai 40% dari seluruh kenaikan. Biaya tempat tinggal menjadi salah satu sumber inflasi yang berlangsung secara terus-menerus dan terjadi hampir beberapa tahun terakhir. Biaya tempat tinggal naik 0,4%. Biaya penginapan meningkat 3,2% setelah naik 0,4% pada Oktober. Kemudian harga makanan naik 0,4% setelah sebelumnya naik 0,2% pada Oktober. Lalu harga makanan di toko grosir melonjak 0,5% dengan harga telur meroket 8,2% akibat wabah flu burung. Daging sapi juga mengalami kenaikan harga, begitu pula dengan minuman non-alkohol. Namun harga sereal dan produk roti turun 1,1%. Ini merupakan penurunan terbesar sejak pemerintah mulai mencatatkan seri ini pada tahun 1989. Selama 12 bulan hingga November, indeks CPI inti meningkat 2,7% setelah naik 2,6% pada Oktober. Kenaikan tahunan ini sesuai dengan ekspektasi para ekonom. Beralih ke Asia, inflasi Cina secara tak terduga melambat pada November 2024. Indeks harga konsumen atau inflasi Cina naik jadi 0,2% secara tahunan. Angka tersebut di bawah perkiraan, naik 0,4% dan menjadi catatan terendah sejak Juni 2024. Inflasi Cina melambat pada November 2024 yang menunjukkan upaya pemerintah untuk mendukung perekonomian belum cukup mengubah permintaan konsumen yang masih melemah. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional pada Senin pekan ini waktu setempat, mencatat indeks harga konsumen atau inflasi Cina naik menjadi 0,2% secara tahunan pada November 2024. Namun angka ini berada di bawah perkiraan yang dapat naik mencapai 0,4% secara tahunan. Inflasi Cina 0,2% juga menjadi catatan terendah sejak Juni 2024. Kemudian deflasi pabrik masih berlanjut hingga bulan ke-26 berturut-turut. Indeks harga produsen juga mencatatkan penurunan yang lebih lambat sebesar 2,5% jika dibandingkan dengan Oktober 2024 yang berada di posisi 2,9%. Cina masih kesulitan keluar dari deflasi dengan pertumbuhan konsumsi yang masih jauh di bawah level sebelum pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, data yang dirilis ini menunjukkan langkah Beijing untuk menstabilkan perekonomian masih belum membalikkan tren deflasi. Sejumlah perusahaan masih tertekan dengan harga pembelian yang terus menurun, sementara rumah tangga di Cina masih tetap enggan berbelanja. Pada 2025, otoritas Cina mengisyaratkan pemberian stimulus fiskal yang lebih besar dan berjanji untuk memperluas subsidi belanja rumah tangga dan kendaraan. Bank Sentral Cina People's Bank of China atau PBOC juga diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneternya dengan memangkas suku bunga.
Masih dari Cina, ekspor Cina tiba-tiba melonjak pada November 2024. Banyak perusahaan di Cina yang bergegas mengirimkan barang ke Amerika Serikat sebelum tarif baru impor diberlakukan Presiden Donald Trump. Kekhawatiran perang dagang jilid 2 sudah mulai terasa. Sejumlah perusahaan di Cina bergegas mengirimkan barang ke Amerika Serikat sebelum tarif baru barang impor resmi diberlakukan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump berjanji akan menerapkan pajak besar-besaran untuk barang impor dari Meksiko, Kanada, Cina di hari pertama ia resmi menjabat. Kondisi ini membuat ekspor Cina melonjak tajam pada November 2024. Berdasarkan data administrasi bea cukai yang dirilis pada Selasa pekan ini waktu setempat, menyebutkan ekspor naik 7% menjadi 312 miliar dolar Amerika Serikat. Data ini menunjukkan pengiriman barang ke Amerika Serikat mencapai level tertinggi sejak September 2022. Sementara ekspor ke Asia Tenggara melonjak ke rekor baru. Saat ini ekspor terus didorong perusahaan Cina untuk mencari pasar baru, mengingat masih lemahnya permintaan pasar dalam negeri. Ekonomi Cina tahun ini sangat bergantung pada manufaktur dan ekspor. Informasi selanjutnya, perekonomian Jepang tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Produk domestik bruto atau PDB Jepang tumbuh 1,2% secara tahunan. Perekonomian Jepang menunjukkan pemulihan yang lebih solid dan tumbuh lebih cepat pada kuartal ketiga tahun 2024. Pertumbuhan ini mendukung pandangan Bank Central Bank of Japan atau BOJ bahwa perekonomian berkembang moderat meski ekspor dan belanja modal masih menurun. Berdasarkan data kantor kabinet Jepang yang dirilis pada Selasa pekan ini waktu setempat, menunjukkan produk domestik bruto atau PDB Jepang naik 1,2% secara tahunan. Gubernur BOJ Kazuo Ueda diperkirakan akan menjadikan data ini sebagai acuan dalam membuat keputusan pada 19 Desember mendatang. Sebelumnya, Ueda juga telah mengatakan bahwa waktu kenaikan suku bunga sudah semakin dekat. Sejalan dengan Ueda, para ekonom juga memperkirakan kenaikan suku bunga akan terjadi pada Januari 2025. Masih dari Jepang, sahabat finansial, inflasi harga barang Jepang naik dengan laju tercepat dalam 16 bulan. Data tersebut meningkatkan tekanan inflasi dalam perekonomian Jepang. Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan BOJ melaporkan indikator harga barang perusahaan Jepang naik 3,7% pada November 2024. Kenaikan ini dipimpin oleh produk pertanian dan utilitas. Data ini naik dengan laju tercepat dalam 16 bulan. Data tersebut juga menunjukkan tekanan yang terus meningkat pada berbagai perusahaan Jepang untuk membebankan biaya produksi kepada para pelanggan, sehingga menyebarkan inflasi ke seluruh sektor perekonomian. Bank Sentral Jepang diperkirakan akan memeriksa semua data ekonomi sebelum memutuskan kebijakannya pada pekan depan. Mereka juga akan mempertimbangkan sebagai masukan survei Tankan tentang sentimen bisnis di Jepang. Sahabat finansial, angka pengangguran Australia menurun tajam pada November 2024. Data tersebut didukung dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan bulanan yang kuat. Pasar tenaga kerja Australia terus menunjukkan kondisi perekonomian yang bangkit dari keterpurukan. Angka pengangguran turun tajam pada November 2024 yang didukung dengan pertumbuhan lapangan kerja yang solid. Berdasarkan data Biro Statistik Australia yang dirilis pada Kamis pekan ini, waktu setempat menunjukkan tingkat pengangguran turun menjadi 3,9%. Lapangan kerja tumbuh sebanyak 35.600 posisi pada November 2024. Kemudian perekonomian tumbuh 0,8% pada kuartal ketiga tahun ini. Sebelumnya Bank Sentral Australia atau RBA mengumumkan bahwa inflasi mendekati target sebesar 2%. Sejalan dengan hal tersebut, data pasar tenaga kerja Australia tumbuh positif. Hal ini membuat pasar keuangan sumringah
dolar Australia langsung melonjak 0,6%. Para investor juga berspekulasi bahwa Bank Sentral akan menurunkan suku bunga pada Februari tahun depan. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.